dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pemahaman terhadap materi, siswa dapat membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebagaimana implementasi pemahaman makna Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang ketiga, dengan memahami materi, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri, peduli, dan mandiri sebagaimana implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Nah, melalui penjelasan nanti dari guru, anak-anak harus bisa menunjukkan kemampuan membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi ada 4: Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Jadi 4 itu nanti anak-anak bisa membaca atau melafalkan dengan benar tanpa ada yang salah. Nah, nanti melalui diskusi juga anak-anak dapat membuat sketsa bergambar yang menunjukkan sikap mencerminkan Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Qayyum, Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video ini. Nanti anak-anak baru mengetahui apa itu Asmaul Husna yang terdiri dari 4 macam. Ini nanti anak-anak bisa mengetahui di sini. Kami mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlah seluruhnya Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yuk kita sebutkan terlebih dahulu 4 Asmaul Husna tadi beserta artinya ya, dengan nada sholawat tinggi huruf. Al-Mu'min yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Al-Mu'min yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Al-Mu'min artinya Allah yang maha mematikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tidak akan pernah mati, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa lari dari kematian. Semua pasti mati. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti terjadi? Ya, Allah dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, mengaji, membaca Al-Quran, rajin belajar, dan patuh serta hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu
Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit yang sangat parah, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan hidup dan sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja kita dengar dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anak, lalu bagaimana sikap kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini? Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri, seperti makan dan minum yang halal dan bergizi, dan selalu memelihara kebersihan diri. Anak-anak sekalian, kita masuk ke yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila sudah di rumah harus dapat melakukan hal-hal tertentu sendiri. Misalnya perhatikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencuci pakaian sekolah sendiri, mengambil makanan sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir, Al-Ahad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, sudah kelas 5 harus bisa mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan memperhatikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, dan yang lainnya. Kemudian, jangan lupa untuk selalu berdoa. Anak sudah melihat tayangan teori atau video yang ditampilkan dari ini, artinya anak sudah mengetahui, ya. Nah, sekarang guru mau bertanya, apakah yang dibahas dalam video ini? Al-Mumid, Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ya, ada 4 yang dibahas dalam pembelajaran
yang wajib kita sembah kecuali Allah. Contohnya, mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Maksudnya, Allah adalah tempat tergantungnya makhluk hidup. Contohnya, makan sendiri, mandi sendiri, berangkat sekolah sendiri, mengerjakan PR sendiri. Intinya anak-anak bisa membuat di rumah, anak-anak bisa membuat apa namanya pekerjaan yang setiap hari anak-anak lakukan. Yang misalnya contoh nah ini, contohnya tadi apa? Nah itu bisa anak-anak buat sketsa atau gambar. Nanti kamu warnai sebagus mungkin untuk kita presentasikan minggu depan. Untuk hari ini